saksikan game kedua antara Satria Muda Pertamina Jakarta menghadapi Pelita Jaya Bakri Jakarta langsung dari Gor Citra Arena di Bandung, Jawa Barat. Game terakhir di season ini IPL Tokopedia 2022 atau akan ada extended game ya. Semuanya akan kita ketahui sama-sama 40 menit ke depan ya, Jir ya. Dan Satria segera kita saksikan game kedua antara Satria Muda Pertamina Jakarta menghadapi Pelita Jaya Bakri Jakarta langsung dari Gor Citra Arena di Bandung, Jawa Barat. Apakah ini akan menjadi game terakhir di season ini IPL Tokopedia 2022 atau akan ada extended game ya. Semuanya akan kita ketahui sama-sama 40 menit ke depan ya, Jir ya. Ini adalah Satria Muda Pertamina Jakarta, 11 kali juara dan banyak pemain dalamnya sudah bermain bersama 5 sampai 5 dan bisa dibilang hampir semua udah pernah juara ya. Iya, betul. Dan kemudian kita akan melihat starting five dari Satria Muda Pertamina. Ki, nanti jangan lupa ya, ketemuan jam 5:30 di tempat biasa. Oh iya, Halo, kamu lagi di mana sih? sorry, aku baru kelar kerja nih, lembur soalnya. Ih, kenapa pakai acara lembur segala? Cepetan, udah ditunggu om tuh, lama banget dah. Ya, aku balik dulu ya, cepet kok ini.
pulang. Loh, kok kamu cepet banget sampainya? Ger, lu udah di mana? Bos tiba-tiba ngajakin meeting nih jam 8. Aduh, kesiangan gua. Untung agak telat. Hidup kita adalah kumpulan dari berjuta-juta cerita. Yang terhubung tanpa kita sadari. Di kota besar ini, mungkin kita pernah bertemu. Di sebuah kafe, di sebuah mall, atau mungkin di halte transportasi umum. Koneksi, hal yang memungkinkan kita untuk saling bertemu. Yang menghubungkan aku dengan kamu.
dan Jaklingko menghubungkan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, selamat siang. Kita sambut filmmaker kita, ada Adril, Winata dan Bagas. Silakan maju ke depan. Wow. Oke, ini hari ini kita mau bahas tentang karya dari filmmaker kita nih. Tadi kalau teman-teman lihat, sini ada 2 film sebenarnya. Satu film dokumenter kaitannya sebenarnya dengan transportasi umum di Jakarta, gitu ya, Drill ya. Oke. Yang kedua ada film dokumenter grup basket Satria Muda. Kebetulan memang Bagas ini memang videografer dari klub basket Satria Muda, gitu. Nah, kita mau tanya-tanya, sharing-sharing dari Bagas, dari Adril, proses pembuatannya, gitu ya. Ini kebetulan bagian dari project tugas akhir gitu. Nah, tadi karena kita lihat yang awal itu karya Adril ya tentang dokumenter transportasi umum di Jakarta. Kita coba ke Adril dulu ya, Adril. Tes, halo. Oke. Dengar gak? Dengar ya. Halo, dengar gak? Ya, sip. Oke. Nah, tadi tuh saya sebenarnya di belakang tuh ngobrol-ngobrol sama Adril gitu. Tapi sebelum sana kita tanya dulu ya, Adril, ini waktu bikin filmnya itu berapa lama? Bikinnya dari awal ya, dari syuting paling awal sampai bener-bener final edit itu terakhir kira-kira 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Jadi durasinya lumayan ya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau produksi video, memang proses produksi yang butuh waktu gitu. Padahal nontonnya kita cuma berapa menit ya? Itu total tadi 4 video itu 10 menit lah. 10 menit ya? 10 menit. Oke, dan oh iya, satu lagi saya tertarik tuh dengan gaya kameranya yang sinematik ya. Sinematik dalam arti kalau tadi teman-teman lihat shootnya itu dia ada yang follow ya, follow orang gitu ya, kemudian juga handheld gitu. Tapi kalau lihat masih tetap stabil gitu ya. Iya. Nah, boleh cerita nggak tuh? Itu harus pakai alat khusus kah atau bagaimana? Ceritain dulu. Sebenarnya kalau tergantung kameranya juga ya. Kalau kita biasa syuting pakai mirrorless atau DSLR, mungkin kan kita harus pakai gimbal ya, pakai stabilizer lagi. Cuma kalau tadi itu full videonya di shoot pakai HP. Astaga. Soalnya Beneran kalau nih HP, Iya. semua klip semua pakai HP. Oh, oke. Soalnya kalau pakai HP kan udah ada built-in stabilizernya tuh. Jadi kalau kita mau panning, kita mau follow orang segala macam, nah itu lebih gampang. Sama kan HP nggak berat ya, jadi kita nggak geter gitu tangannya gitu loh. Jadi emang lebih stabil aja gitu. Oke, jadi ternyata buat teman-teman yang mau bikin film, nah ternyata nggak perlu alat yang khusus juga gitu ya. Dengan HP kita juga bisa bikin gitu ya. Dan satu lagi, tadi kan syutingnya tuh di tempat public space, di stasiun gitu ya. Nah, biasa sih kalau kita syuting di public space suka dek, mas, mbak, nggak boleh syuting ya gitu. Nah, waktu kamu syuting ada insiden begitu nggak? Untungnya sih nggak ada ya. Soalnya ya itu sih, ini lagi balik ke perlengkapan kita ya. Pas pakai kan pakainya HP. Jadi kalau pakai HP itu petugas biasanya lebih ya cincai lah, nggak apa-apa gitu. Kalau pakai kamera gede biasanya dia baru mas nggak boleh gitu. Atau nggak biasanya minta duit gitu. Nah ini cuma karena kebetulan syutingnya pakai HP ya dibiarin aja sih, nggak apa-apa gitu. Oke, aman-aman aja gitu ya. Aman. Kenapa sih, Adril tahu nggak kenapa sih kalau kita syuting tempat publik bawa kamera besar tuh suka security nanya izin dan sebagainya? Ada sharing pengalaman coba? Sebenarnya
tahu banget sih enggak ya kenapa gitu ya. Cuma karena setiap tempat beda-beda aturannya. Cuma dulu pernah syuting cuma foto-foto pakai kamera gede. Itu di stop satpam gitu. Katanya sih karena tempat private sama takut rahasia kebongkar lah atau apa nggak ngerti lah itu. Tapi kalau pakai HP kan konotasinya kalau di Indonesia tuh HP kan kameranya nggak sebagus kamera gede. Padahal kan sebenarnya kalau cuma buat foto-foto simple ya sebenarnya sama aja kan sebenarnya. Nah itu makanya kadang-kadang kalau kita pakai bawa kamera besar atau kamera mirrorless kita ke tempat umum biasa di stop. Oke, jadi ternyata kendala di lapangan seperti itu gitu ya. Oke, nah saya coba balik lagi ya untuk topik gitu ya, topik transportasi umum. Memang ada apa sih di situ? Boleh share sedikit nggak gitu? Topiknya sebenarnya simple ya. Pertama gue milih topik transportasi umum tuh karena gue sama kayak kalian ini ke kampus juga sering naik busway, naik MRT gitu kadang. Nah ya ngeliat-ngeliat kok apalagi zaman kemarin pandemi ya, itu kan lebih sepi dikit dibanding kalau sekarang udah aktif mungkin udah ramai lagi ya. Cuma kemarin-kemarin pas karena zamannya lagi online gitu sepi, terus kayak kepikiran aja gitu, ini mungkin bisa diangkat nih jadi satu topik karena kan kebetulan sering naik jadi kita tahu. Terus habis itu kalau ngeliat-ngeliat juga kok kayaknya video atau bahan promosi atau bahan yang nunjukin transportasi umum ini tuh gitu-gitu aja gitu di publik, belum ada web series atau belum ada video pendek gitu. Terus kalau browsing di YouTube nongolnya juga cuma cara bayar atau enggak bayar menggunakan kartu Jaklingko, udah gitu kan, nggak ada yang nunjukin experience-nya gitu. Sementara kan kalau kita sebagai warga kan pengen cobain itu kan harus ada experience-nya dulu gitu. Oke, jadi ternyata itu untuk menjawab alternatif gitu ya, alternatif informasi ya. Jadi kalau video informatif, cara bayar pakai Jaklingko ya itu umum gitu ya. Dan mungkin nggak menarik ya. Justru gimana caranya bikin menarik gitu ya. Ya dengan gaya ini gitu ya, sinematik, bercerita, web series gitu. Ada lagi nggak ininya ide? Sebenarnya sih kalau kayak bikin biar menarik itu ya ini juga waktu itu pas bimbingan kan sering dibikin mana efek dramatisnya gitu kan, mana apa yang bikin mereka tertarik gitu. Sebenarnya sih gampang ya kalau mau bikin penonton tertarik. Contohnya banyak tuh di internet. Kalau kita lihat video pendek, contohnya iklan asuransi Thailand deh. Itu kan ada ceritanya kan, walaupun itu sebetulnya menjual kan, itu sebenarnya promosi kan, tapi kan ada ceritanya. Jadi kan orang lebih inget. Nah itu makanya sebetulnya kalau mau bikin penonton tertarik itu sebetulnya gampang. Ya udah bikin aja cerita yang gampang diinget gitu. Jadi penonton pas nonton tuh kayak nggak merasa oh ini hard selling banget tuh enggak gitu. Jadi merasa ceritanya duluan, terus keinget jadinya gitu. Berarti ada unsur storytelling di situ ya. Storytelling. Kalau tadi contohnya iklan apa asuransi Thailand, kalau di ilmu periklanan tuh ada istilahnya slice of life, ngambil potongan hidup gitu ya yang diangkat jadi movie, dan itu kepake banget gitu ya. Salah satu teknik, salah satu trik untuk apa narik perhatian gitu, dan itu dipakai sama Adriel, keren. Nah kemudian tadi sih ada cerita-cerita juga. Belum Drill. Masih Drill. Tadi kan tuh pakai talent ya. Talentnya bisa cerita sedikit dengan gimana karena pakai talent. Tentu sebagai filmmaker, Adriel kan sebagai produser iya, director iya atau sutradara, kameramen iya gitu. Nah, gimana tuh untuk ceritanya kemarin tuh waktu ngatur talentnya atau talentnya siapa gitu ya? Boleh cerita sedikit? Ya talentnya sih buat project video kemarin itu untungnya ya teman-teman kuliah juga dan untungnya mereka mau diminta tolongin sih, itu kan buat tugas akhir. Jadi ya kalau ntar ada tugas akhir ya sebenarnya sih saling bantu-bantu ya. Jadi kayak oh nih gue bantuin tugas akhir lu begini, tapi ntar lu bantuin gue ya gitu. Paling kalau syutingnya agak lama ya bayarin makan lah paling atau bayarin minum. Terus
Ada Ya. cerita lucunya nggak nih? Cerita lucu tuh. Nah, ada sih itu Kita butuh itu tuh. kayak tadi cerita-cerita kalau yang lucu di ya. video tentang kerja itu kan ada yang naik kereta api tuh, ada yang langsung lari-lari segala macem. Ya terpaksa ya mohon maaf ya, itu nama teman saya itu Geraldo. Ya mohon maaf aja Geraldo disuruh lari-lari deh gitu. Kan kebetulan skripnya suruh orang buat lari kayak buru-buru gitu ya. Pastiin walaupun itu teman kita gitu ya, tapi pastiin dia memang mau diajak lari gitu. Untungnya sih dia mau. Jadi kalau ntar ada yang bikin video atau bikin pakai talent walaupun temen sendiri, pastiin dulu nih sebelumnya, lu mau nggak diajak lari-lari, lu mau nggak disuruh ini gitu. Soalnya kan kalau misalkan cuma asal ajak-ajak karena kenal tapi dia nggak mau ya nggak maksimal juga gitu. Oke, berarti sebagai directors atau sutradara harus bisa mengarahkan gitu ya. Iya. Mau teman, mau artis sekalipun ya memang pekerjaan directors untuk mengarahkan gitu ya. Sesuai dengan harapan kamu ya. Iya. Mau jadinya kayak gimana nih gitu ya. Kemudian tadi kan ada shoot tuh. Itu dalam waktu 1 hari selesai atau enggak? Oh enggak, itu berhari-hari. Makanya ini juga nih, pastiin ke temennya kayak misalkan tadi ada yang kemarin kejadian tuh pas syuting, habis selesai pas di review, bimbingan kurang dramatis atau kurang shotnya kurang ini, ya shoot lagi, besok-besoknya shoot lagi. Makanya pastiin yang ada unsur kontinuitasnya lah. Jadi kayak bajunya sama atau enggak kalau orangnya rambutnya panjang, ya jangan potong rambut dulu gitu sampai selesai syuting. Kan syuting itu tadi projectnya kan 3 bulanan, ya syutingnya sekitar bulan 1 sama bulan kedua lah. Ya udah 2 bulan itu orangnya pastiin jangan potong rambut dulu gitu. Oke, berarti ternyata ada teori, kalau di teori film itu ada kontinuitas gitu ya. Artinya apa? Kalau kita nonton masih dalam satu rangkaian timeline gitu ya. Termaksud wardrobe-nya harus sama. Berarti tuh anak bajunya itu terus, nggak mandi. Itu gimana Ya, tuh? kan itu kan beberapa hari ya syutingnya. Jadi ya kalau hari ini udah selesai syuting, misalkan syuting berikutnya minggu depannya gitu atau 2 hari 3 hari berikutnya ya bajunya dicuci dulu gitu. Habis itu ya pakai lagi gitu. Pastiin, makanya make sure juga kalau ngarahin talent, bahas-bahas juga sama mereka. Enaknya mereka di hari apa kosongnya, mereka ada buru-buru nggak gitu hari itu. Terus kayak contohnya nih kemarin mau syuting di hari Sabtu gitu, tapi ternyata baju gua belum kering nih yang itu. Ya udah mundurin lagi gitu, mau nggak mau gitu kan. Ya pastiin aja harus, walaupun sama-sama temen kita harus ngobrol banget sih itu. Ya jadi profesional aja gitu ya. Iya. Oke, gue butuh continuity-nya seperti ini, wardrobe-nya harus sama ya, sama gitu ya. Dan memang ternyata scheduling, penjadwalan penting gitu ya. Oke. Ada apa lagi nih di balik itu tuh yang berkesan pada saat buat tuh? Yang paling berkesan sih paling pas awal-awal banget ya. Ini ngerasa sih soalnya dulu kayak pre-production tuh penting sebenarnya. Dulu merasa pas awal-awal baru pilih topik tugas akhir, merasa udah langsung syuting aja jadi gitu. Bikin naskah singkat, syuting jadi. Tapi ternyata pas kalau kita bener-bener matengin pre-production ya, kayak contohnya bikin storyboard, terus kita shortlistin dulu nih, misalkan mau syutingnya itu scene-nya mau wide angle atau medium angle atau mau close up. Nah itu kalau kita udah tentuin dan kita listin dulu sebelumnya itu lebih gampang. Karena di lapangan tinggal pinjam HP atau siapapun lah yang bisa buka skripnya, lihat shoot ini di storyboard kelihatannya kayak gini, udah wide angle, ya udah tinggal ngikutin aja sesuai yang udah kita bikin gitu. Kalau kita belum rencanain dulu sebelumnya kan pas sampai di tempat mikir, ini mau gimana ya angle-nya gimana gitu ya. Nah itu kan makan waktu gitu. Berarti tahapan praproduksi penting ya, planning Iya. itu penting ya. Planning penting. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, kalau produksi film, video itu ada 3 tahapan ya. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah mungkin coba kalau Adriel bisa kasih tahu nggak praproduksi itu ngapain, produksi ngapain, pasca produksi ngapain? Kalau praproduksi ya itu tadi bikin storyboard, bikin dulu naskahnya. Kan karena ini storytelling kan berarti
yang walaupun nggak ada dialognya gitu misalkan, kan tapi kan tetap perlu tema atau perlu jalan cerita ya, sinopsis. Nah itu bikin dulu, jadi kira-kira mau kayak apa ceritanya. Terus tentuin dulu lokasinya mau di mana. Soalnya dan siapin satu backup lokasi atau 2 backup lokasi. Jadi kalau misalkan contoh tadi syuting di stasiun, misal pertama itu rencananya syuting di stasiun Tanah Abang tadinya, cuma pas sampai sana lo kok keramaian, dia udah pindah stasiun gitu kan, udah di listin tinggal pindah stasiun aja gitu. Terus kalau praproduksi ya itu make sure juga talentnya udah mau bener-bener udah komit belum. Kalau dia masih setengah hati atau ogah-ogahan buat diminta tolong, ya udah ganti orang aja mending gitu. Terus kalau pas produksi itu ya syutingnya dan make sure ada jadwal, ya jadwal kasar lah minimal tuh ada. Jadi kayak misalkan minggu 1 bulan November gitu contohnya kita mau ngapain, minggu kedua mau syuting apa, itu udah ada jadwalnya sih. Soalnya itu ngebantu banget. Soal nanti urusan dia geser jadwalnya atau nggak ngikutin persis gitu ya nggak apa-apa, karena kan emang pasti ada perubahan-perubahan terus. Kayak contohnya juga kalau misalkan talentnya ada masukan nih, kenapa nggak scene-nya kayak gini aja supaya gue lebih nyaman atau supaya lebih masuk akal ceritanya, ya kita juga nggak boleh apa lu sih lu nggak ngerti apa-apa gitu, ya nggak boleh gitu kan. Kita juga harus mikirin oh ya bener juga ya ini inputnya bisa ngebantu juga gitu, jadi kita harus terbuka juga pas produksi. Nah pas pasca produksinya ya semua syuting tadi, semua video yang udah kita ambil ya kita masukin komputer, baru tuh kita gabungin, kita edit, kita potong lah atau kita color grade segala macem. Nah itu ntar kelihatan tuh di timeline kalau misalkan ada scene yang ternyata jelek atau kurang, nah itu kan kita bisa reshoot atau syuting ulang lagi gitu. Oke, berarti 3 tahapan itu ya, penting. Oke, nih kita applause dulu buat Kak Adril nih, sebelum kita pindah ke Kak Bagas. Oke, boleh, nih kita pindah ke Bagas ya. Bagas ya senyum-senyum aja nih. Iya. Oke, nah kalau Bagas, tadi kalau teman-teman nonton, itu filmnya tentang grup basket Satria Muda gitu. Salah satu grup basket yang topnya di Indonesia gitu. Nah, cerita sedikit kenapa sih bisa nyemplung di sebagai videographer Satria Muda? Oke. Kenapa bisa masuk jadi videographer Satria Muda? Sebenarnya koneksi itu nggak ada awalnya. Tapi ini cukup unik sih. Jadi awalnya itu dulu aku sebelum masuk Satria Muda, aku jadi videographer buat wedding. Jadi untuk IO. Jadi one day diminta buat jadi fotografer acara wedding. Lalu kan kalau wedding kan kita harus dari awal, dari bangun banget, dari jam 5 lah kita udah harus prepare buat ngikut klien, makeup dan lain-lain kan. Nah, jadi pada saat makeup itu videografernya belum datang. Jadi videografernya itu minta tolong ke aku buat take sedikit lah tentang makeupnya. Nah, ini balik lagi ke ini sih, tolong menolong sih. Kalau misalnya aku nggak nolongin dia dulu, mungkin aku nggak akan di SM sekarang. Mungkin ini TA ini udah bukan Bagas lagi, udah ganti orang. Nah jadi awalnya itu uniknya karena kebaikan sih, maksudnya karena kita mau bantu orang. Jadi kalau misalnya kedepannya nanti ada yang mau minta tolongin aja. Karena nggak ada yang tahu itu akan balik ke kita tuh kapan. Nah jadi unik, aku lanjut ceritanya ya. Jadi waktu ngebantuin dia, aku kasih ke dia kan. Dia suka hasil videonya suka. Habis dia suka, gak lama kemudian 2 bulan kemudian Untar minta mahasiswanya untuk magang, diwajibkan untuk magang, untuk lanjut untuk kelulusan magang lah, untuk kelulusan kuliah lah, iya, untuk kelulusan kuliah lah. Nah, di bulan yang sama, aku dikontak tiba-tiba sama videografer Satria Muda. Kebetulan mereka lagi butuh orang untuk jadi videografer. Nah, karena dia udah tahu aku tag-nya gimana, dia suka, aku dikontak, jadilah Satria Muda di Desember 15. Berarti rezeki anak soleh ya? Iya, bisa dibilang rezeki anak soleh. Tuh, jadi ternyata kebaikan itu ternyata ada apa dibalas sama yang kuasa ya gitu. Oke. Nah, itu ceritanya tuh, backgroundnya tuh ya, sampai terlibat di Satria Muda. Nah, sekarang kita mau dengar
Ini kan kalau tidak tadi kita lihat itu trailer sebenarnya. Filmnya itu sebenarnya durasinya panjang ya. Berapa menit? 1 jam 30 menit, Pak. 1 jam 30 menit. Jadi kalau kita putar nih selesai nih, kita 1,5 jam buat tonton selesai ya. Nah, kita mau dialog nih tentang gini. Itu apa yang Bagas shoot itu kan activity dari grup basket Satria Muda. Aktivitinya mulai dari latihan gitu ya sampai pertandingan, dan pertandingannya kayaknya bukan cuma satu deh ya. Nah, Ada banyak, Pak. nah itu tuh gimana tuh? Boleh ceritain nggak prosesnya? Apakah ada planning seperti tadi? Kalau Adril kan dia bikinin film, sudah punya konsep, sudah punya tema, dia bikinin skripnya, shortlist, storyboard gitu. Nah kalau dari Bagas sendiri gimana? Oke, kalau dari yang aku jalanin di Satria Muda ya, memang yang tadi kayak Adriel bilang pre-production tuh penting banget karena hasil videonya kayak apa itu dilihat dari pre-production. Nah jadi kalau di media Satria Muda langsung tuh aku biasa di briefing kalau kita ini bakal misalnya kita akan ke stadion A. Nah sebelum kita masuk ke vlognya langsung, aku biasa diminta untuk take ambience. Jadi kayak misalnya nih ruangan ini nih Creative Hub. Jadi sebelum kalian duduk-duduk sini, aku videografer tuh udah harus take dulu secara garis besar. Oh pengenalan kalau ini tuh kita lagi di Creative Hub, gitu-gitu. Nah baru setelah itu kita masuk ke vlog. Nah biasanya yang penting tuh kita nanya dulu nih, hari ini kita mau ngapain ke salah satu pemainnya. Kan judulnya kan vlog ya untuk Satria Muda. Jadi kurang lebih daily activity mereka ngapain lah, di lapangan mereka akan ngapain, entah mau sparring, entah gimana. Baru setelah vlog itu ada namanya scene transisi. Nah jadi nggak cuman vlog ngobrol-ngobrol banting langsung, nggak, tapi ada scene transisi. Jadi kayak misalnya aku tag Adriel nih, Adriel hari ini mau ngapain? Adriel jawab hari ini mau ngobrol sama anak-anak di Creative Hub. Dan dari situ abis itu nggak langsung dibanting, abis itu langsung ada scene transisi, entah muka-muka wajah-wajah adik-adik atau gimana gitu sih Pak. Berarti ada teorinya ya, kalau di film video itu awal itu establishing shot, kasih tahu nih lokasi di mana gitu ya, situasinya seperti apa gitu ya, itu dipakai gitu ya. Oke, kemudian tadi selain isi perlu ada istilahnya b-roll ya mungkin ya, atau apa Transition ya? shot Pak. Transition shot. Oke. Jelasin sedikit transisi shot. Transition shot itu sebenarnya biar kita itu ketika nonton itu alurnya tetap ada, jadi nggak langsung patah gitu. Jadi yang kayak aku udah kasih contoh tadi kayak Adriel mau ngapain sih di sini, mau ngobrol sama adik-adik gitu, ngobrol adik-adik, nanti scene-nya wajah adik-adik gitu. Jadi kan masih nyambung kan, sebelum dia kita bahas ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi nggak langsung pertanyaan kedua gitu kan, kasar kan. Kan kalau di film itu kan sebenarnya alur tuh penting gitu. Jadi gimana sih biar kita ngelihatnya enak gitu, gimana biar kita tetap kayak lagu lah, seirama gitu, kurang lebih sih begitu. Oke. Nanya lagi, itu kamu ikut terus activity dari Satria Muda gitu kan ya? Iya Pak. Nah syuting kan, lalu kapan ngeditnya gitu ya? Kalau tadi prosesnya praproduksi, production kan syuting, lalu ada pasca produksi. Sedangkan setahu saya klub basket itu turnya itu keliling kota dan waktunya bukannya lama kan? Maksudnya sebulan sekali gitu enggak kan? Bisa minggu, hari gitu kan, udah pindah kota. Boleh cerita sedikit nggak pengalaman susahnya gitu? Kalau susahnya ya, kalau dulu masih inget gak teman-teman kalau COVID tuh masih melanda banget di Jakarta. Masih inget kan ya? Di tahun berapa nih? Di 2022 Pak. 2022. Oke, masih ya, masih pandemi. Jadi waktu itu Liga Basket Indonesia itu diwajibin buat karantina. Jadi kayak kita itu pemain-pemainnya official dari nggak cuma dari Satria Muda tapi dari 18 klub Indonesia waktu itu nggak boleh pulang selama seminggu, bukan seminggu, sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Nah, kalau kesehariannya tuh ya rada sumpek sih dibilang sebenarnya. Kita ke lapangan, ke hotel, nggak boleh keluar, ke lapangan, ke hotel, nggak boleh keluar.
Nah, kalau untuk editingnya biasa kalau misalnya pertandingan nih, udah mulai pertandingan, kita dari pagi ada latihan take, habis itu sorenya pertandingan. Nah, malamnya kita ngedit. Jadi jadi nyampe hotel tuh kita nggak istirahat, kita masih harus ngolah buat besok tayang. Jadi sebenarnya harusnya lembur tuh masuk ya Pak ya. Harusnya. Oh enggak, di industri itu enggak ada lembur-lembur. Yang ada adalah project harus selesai. You mau masuk jam berapa terserah gitu ya. Pokoknya projectnya selesai. Jadi lembur itu wajib ya Pak ya. Lembur tuh Ya, wajib. itu hal umum gitu, nggak ada kata lembur ya. Jadi ya itu ya, berarti syuting yang lain istirahat, enggak, kita tetap lanjut ya untuk editing minimal filing kali ya, file Iya, ya. minimal di combine dulu lah. Iya. Oke, gitu. Wah, jadi pantesan nih saya curhat sedikit nih sama Bagas nih. Nyari Bagas itu susah. Ini masih aktif kuliah tapi kok orangnya nggak muncul gitu, bimbingan nggak ada. Di mana lu? Sorry pak, lagi di luar kota gitu ya. Ternyata dia lagi karantina gitu ya kemarin Iya, ya. karantina Pak. Jadi sampai pengalaman uniknya tuh saya sempat COVID juga di sana. Jadi sebulan nggak pulang tuh ke rumah. Tapi nggak dicariin orang tua nih? Dicariin tapi Oh. dicariin dong. Maksudnya dibiarin mana kan. Oke, bukan karena bau panci kan ya? Tapi Enggak lah, karena Pak. memang anaknya Karena nih khawatir. anak sayangan ya. Oke, berarti ya teman-teman bisa bisa tahu nih ternyata sebagai videografer juga cukup padat ya untuk syuting, terutama ngikutin kliennya ya Satria Muda gitu ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke Q&A, coba boleh share sedikit nggak pengalaman yang unik pada saat syuting gitu ya bersama Satria Muda, apalagi ini kan, kita bisa bilang nih orang-orang terkenal ini di pemainnya gitu. Ada yang unik gak sih Bagas? Kalau unik ya, unik dalam hal apa dulu nih Pak? Unik dalam hal pada pemainnya saat- yang unik atau Enggak, pada saat kamu lagi proses gitu ya ada hal-hal yang lucu nih atau ya ini kok bisa begini gitu ya. Jadi ini Pak, waktu itu pernah sekali dua kali kayak kan kalau kita vlog itu kalau di Satria Muda tuh pakai DSLR teman-teman. Nah DSLR itu ada mic tondong namanya, kita ngomongnya mic tondong. Tahu nggak mic yang bentuknya kayak gini nih di atas kamera? Kan ada clip on kan, ada mic tondong yang dia di atas kamera ada kayak gini. Nah jadi itu mic-nya itu sebenarnya perlu dinyalain, jadi nggak cuma di clip on doang. Nah waktu itu sempet udah tag seharian tapi mati nggak ada suaranya, jadi nggak kontennya nggak keluar. Itu nggak bisa retake ya? Nggak bisa Pak, karena vlog oke. kan, vlog. Nggak mungkin kita reka ulang kegiatan seharian. Nah, lu ternyata ya itu beda ya antara projectnya Adril sama projectnya Iya. Bagas, ada perbedaan nih. Kalau Adril kan memang terplanning dan memang bukan spontan gitu ya. Tapi kalau Bagas kan spontan, harus mengikuti event gitu ya. Dan itu persiapannya harus matang ya untuk peralatan ya ternyata. Ya. Benar. Jadi ini di sini aku belajar juga kalau lebih baik kita prepare ribet di awal, kita mudah di selanjutnya daripada kita buru-buru tapi kita dapat momennya tapi akhirnya gagal gitu. Jadi selalu siapin waktu buat ngecek lagi. Entah itu lensa, entah itu kamera, hal sesimpel kayak SD card itu penting, teman-teman. Jadi kayak toto penuh, kan kita perlu waktu tuh untuk gantinya kan. Jadi kita harus kira-kira wanti-wanti lah kalau misalnya kita pakai 4K. Oh kalau 4K kurang lebih cukup durasinya itu 30 menit nih. Kita nggak bisa lebih dari 30 menit, kalau nggak nanti habis. Nah jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan lagi, rajin-rajin lah ganti-ganti SD card gitu. Kalau di vlog sih gitu, karena kan panjang kan, kita nge-vlog terus, on tag terus. Berarti untuk pada saat syuting durasinya berapa lama? Kamu udah memikirkan itu ya? Udah, Perlu Pak. berapa SD card? Kapan gantinya SD card yang baru itu di planning tuh ya? Ada juga planning, ada juga dadakan Pak. Jadi kayak Oke, wah gimana tuh? mumpung lagi sempet nih ganti gitu. Karena kita selalu bawa tas kan Pak. Nah itu salah satu keluh kesahnya selalu bawa tas. Tasnya juga isinya tuh nggak cuma 1-2 lensa, tapi ada lensa clip on juga, ada
GoPro juga, jadi wah Waduh, bener-bener kira-kira berapa kilo tuh? berapa ya? Lebih dari 5 pasti ya. Pasti, 10 Pak. mau kali ya. Oh, gak nyampe sih. Oke. Berotot saya kalau di sini udah 10. Berotot. Iya, kok badannya kecil-kecil terus? Padahal kan udah bawaannya berat. Ikan itu Pak, begadang Pak. Udah mau Ngaruh. gede, habis lagi Habis gitu ya lagi. begadang ya. Oke. Ya kita kasih applause dulu buat Bagas. Terima kasih Bagas sharing. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau kasih komentar. Boleh loh. Mau nanya tentang pemain Satria Muda juga boleh kalau tahu. Ini jadi mau nanya, tadi kan trailer yang basket itu, ya trailer yang basket itu ada kayak transisinya itu kayak lagi main basket tiba-tiba diganti ke orang, itu maksudnya apa? Itu aja. Oh, Kayak yang sekelibat itu ada flash. scene transisi itu atau yang tadi di trailer ya? Yang di trailer. Oh iya. itu tuh trailer, baik lagi kita kan trailer ya. Trailer itu kan kurang lebih 3 menitan ya. 3 menit 2 menit atau mungkin ada yang teaser 1 menit. Jadi apa sih konsepnya kok tiba-tiba ganti cek 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 orang gitu. Nah itu tuh kilas balik namanya. Aku konsepin itu tuh kilas balik. Jadi sebenarnya foto-foto yang ada itu waktu foto-foto COVID. Nah susah nih kan untuk tag sendirinya dari awal series sampai playoff aja udah 8 bulan kan. Gimana nih cara masukin konten kurang lebih 8 bulan konten itu dalam 3 menit. Nah salah satunya dari kilas balik itu konsepnya. Oke, thank you. Boleh ada lagi? Saya mau tanya ya, boleh ya? Ibu. Enggak. Cuma mau tanya, jadi kan kalian bikin video gitu kan? Bagaimana caranya cari inspirasi untuk akhirnya ya udah ngambil topik ini aja gitu ya? Kan tadi Adriel sempat cerita dari kehidupan sehari-hari, dia naik Transjakarta dan lain-lain. Ada tips sama trik nggak buat teman-teman yang nantinya mau tugas akhir nyari topik buat tugas akhirnya gimana gitu? Terima kasih. Kalau Adriel kan karena MRT tadi ya, kalau Adriel hal sesimpel naik MRT aja udah udah jadi tugas akhir dia, bahkan dipanggil ke sini buat ngomong. Nah kalau tips dari aku tuh lebih ke apa yang kalian suka gitu, karena kalau kita jalanin apa yang kita suka pasti kita nggak jenuh dong. Kalau kita suruh ngerjain matematika mungkin kita jenuh kan, jadi males. Tapi kalau misalnya kita ngerjain apa yang kita suka, itu bakal jadi apa ya, tenaga lah buat kita untuk terus. Kalau project ini tuh harus bagus karena ini sesuatu yang saya bisa gitu, dan juga yang kamu bisa kerjain sampai akhir lah. Kayak misalnya contoh kenapa aku ambil Satria Muda, karena waktu itu aku sekalian magang. Berapa banyak sih orang yang bisa bikin kayak Satria Muda? Berapa banyak? Kok bahannya cuma ada di kita, cuma ada di aku. Jadi uniknya aku tuh itu dapatnya gitu. Jadi kalau bisa cari keunikan yang bisa cuman kamu. Mungkin nggak harus cuman kamu, tapi sedikit orang lah yang bisa bikin itu juga. Kalau dari aku itu. Oke, kalau dari gua sih ya itu tadi kan pertama gue juga bingung milih topik, walaupun sering naik busway segala macam gitu ya, itu juga nggak kepikiran pertamanya. Cuma ya kan kalau nyari topik gitu ya tanya temen atau tanya keluarga, terus mikirin juga yang unik apa. Terus kalau udah kepikiran satu topik gitu ya mulai cari apa yang bisa bikin project kalian tuh beda dari yang udah ada gitu. Kayak tadi kan contohnya gue milih transportasi umum, terus ngelihat di YouTube kok perasaan videonya cuma tentang cara bayar doang, nggak ada experience gitu kan. Itu kan berarti kan kalau kita nyediain video atau tentang topik itu kan berarti itu unik karena belum pernah ada. Nah itu bisa jadi, pokoknya carilah kalian cari referensi lah, mau dari game, mau dari sering nonton film atau baca gitu, atau tanya-tanya temen, itu juga bisa. Soalnya gue jujur aja bantu pilih topik
transportasi umumnya juga karena ngobrol-ngobrol sama yang lain gitu. Pertama lagi makan bareng temen-temen nongkrong gitu. Yang lain udah pilih topik, gue sendiri yang belum. Weh, ini apa topiknya? Gue kagak tahu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, lu sering ngapain sih gitu? Lu sering naik busway kan? Iya. Ya lu bikin video busway aja gitu. Terus pikir-pikir, iya juga ya bener. Gitu. Terus baru udah diperdalamin kita habis itu. Ya kayak kita harus perbuka wawasan kita sih. Jadi jangan close minded sih. Jadi kalau kita ngobrol sama orang atau kita main game atau segala macam ya kita perhatiin gitu. Kita cek apa yang bisa kita dapat gitu, yang bisa berguna gitu. Minta tolong kasih tip dan trik gimana caranya survive ngurusin tugas akhir selama 4 bulan. Cara survive ya tugas akhir ya. Sebenarnya sih gini, awal-awal tugas akhir gue juga masih agak malas-malasan sebenarnya sih. Kayak contoh nih, biasa kan dari setelah pilih topik tuh sampai bimbingan pertama yang sama dosen itu kan ada waktu 2 minggu 3 minggu tuh buat nyiapin kayak data atau nyiapin proposal singkat lah anggapnya gitu kan. Nah itu gue masih nantilah masih 3 minggu gitu. Terus udah minggu keduanya masih 2 minggu lagi gitu. Terus akhir-akhir ngeliat loh kok ini tinggal 3 hari gitu. Ya udah begadang dah tuh nyari data. Pertamanya soalnya gini, gue pertama mikir gue kan transportasi umum banyak datanya. Lu buka data dari government aja, dari pemerintah tuh ada gitu kan pasti. Tapi pas gila nyari kok kagak ada gitu. Datang. Nah itu begadang, dari situ baru kerasa kayak mending nyicil lah gitu. Walaupun ya kalian nggak harus 247 begadang buat TA juga ya, enggak. Gue juga tetap refreshing, gue masih main, gue masih nonton, segala macam gue masih. Cuma maksudnya pastiin aja kalian atur jadwal sih itu gitu. Jadi kayak misalkan kalian bimbingan setiap hari Jumat gitu, ya minimal nyiapin bahannya udah dari Senin lah gitu. Jadi jangan Kamis malam kalian baru kerjain juga gitu. Tapi lu gitu nggak itu? Ya gue pernah tapi makanya kan kadang-kadang kalau lu lihat gue datang bimbingan kan gue kayak orang nggak tidur. Kalau gue telat tuh gimana? Lu mah di luar kota. Ya gitu aja sih paling ya. Manage waktu lah gitu. Soalnya godaan banyak ya, apalagi waktu itu kan masih setengah online kita ya waktu itu ya. Masih di rumah masih nantilah. Apalagi kadang-kadang kan kalau online gitu kan mikirnya otak gue encer malam nih, kalau pagi kagak gitu kan. Iya, tapi ya itu harus di manage waktunya sih. Harus dari kita sendiri gitu. Soalnya mau orang lain bilang, mau ortu bilang kerjain, mau temen bilang kerjain juga kalau kitanya kagak mau ya kagak mau, nggak jalan gitu. Gitu sih. Kalau gimana? Kalau aku ya main game juga sih. Maksudnya jangan cuman kerjain TA juga, karena kan gabut ya. Seringin lah sama main-main sama hal yang kita sukain lah. Jadi kita nggak stres karena hal itu aja gitu. Sama tapi yang faktor pendukung kuat itu ada sih, namanya faktor deadline sih. Kalau emang motivasi utama itu sebenarnya bukan karena kelar enggaknya, sebenarnya karena deadline-nya. Kalau kita semakin kita mepet itu semakin cepat gitu menurut saya. Ya, adrenalinnya kan naik ya. Emang adrenalin itu ajaib memang. Goib memang itu. Bisa kelar tiba-tiba pagi ya kelar itu kan luar biasa gitu. Cuman jangan kalau emang ada penyakit atau apa itu nggak boleh, jangan. Kalau bisa dicicil bagus kayak Adriel. Teorinya seperti itu, teorinya cicil kan, tapi kalau kenyataannya kan yang penting kelar Ya selesai. Sebenarnya gini ya, emang kalau kalian emang disarankan sebaiknya nyicil. Cuma kalau namanya deadline gitu ya, mau
misalkan deadline-nya bab 4 jadi gitu. Lu baru sampai bab 2 mau nggak mau satu malam udah lu kerjain tuh 2 bab, gimana nggak tahu caranya. Ya ajaibnya jam 8 pagi udah ada aja Nggak gitu. ada, udah kelar gitu emang. Udah kelar. Campur tangan Tuhan, campur tangan Ya. teman kita nggak tahu. Cuma kan kalau misalkan lebih kalau kepepet gitu kan ujung-ujungnya kan ntar malah banyak revisi gitu kan. Kalau misalkan udah kalian kerjain, udah kalian matengin sebelumnya kan malah lebih enak gitu sebenarnya. Betul. Iya, tapi kita juga sering kayak gitu. Sering kayak gitu. Tapi beneran kerasa kok, beneran kerasa Iya, kalau kerasa. kita udah nyicil tuh beneran kerasa Iya. kayak udah tinggal dikit lagi. Terus sebenarnya nyicil nggak, kalau kita nunda tuh sebenarnya nggak apa-apa juga sebenarnya apa ya? Nunda nggak apa-apa, tapi enggak. Enggak, maksudnya gini, dengerin dulu Mas Ustaz. Nunda tuh nggak apa-apa, tapi asal kalian tahu kalau aku ngerjain ini, misalnya aku ngerjain bab 2 itu butuh 2 hari. Kalau emang butuh 2 hari ya, kalau masih seminggu ya nggak apa-apa. Kalau emang belum ada motivasi, tapi dikerjain dan selesai gitu. Jadi perkiraan tuh penting juga. Jadi kalau misalnya kira-kira gue butuh waktu 2 hari nih, ya jangan sehari juga kerjainnya gitu. Kalau emang belum ada motivasi ya gimana? Bener kata Adriel tadi. Kalau belum ngerjain, mau ngerjain ya mau gimana, nggak bisa kerjain gitu kan. Cuman ya baiknya dicicil. Itu kuncinya satu sih, cicil sebenarnya. Tapi Ya itu sama jangan terlalu ngikutin temen lah. Gua pernah kan kadang-kadang kalau teman-teman gitu kan kelompoknya beda, jadwal bimbingannya beda. Gua udah hari Rabu malam diajakin mabar. Wah, main yuk. Ya, gue belum gitu ya. Iya, gue belum motivasi, udah gue bilang main aja. Terus pas udah selesai main, gue nanya mereka, lu udah bikin ini? Gue mah udah bimbingan. Wah, lu ngateng gue. Jebak. Iya, gua kira lu belum bimbingan. Udah. Jadi baiknya sebenarnya poin yang bisa diambilnya mainnya sama teman sekelompok aja. Ya nggak gitu juga sih, cuma main sama kelompok, mau sosialisasi sama teman-teman kelompok lain juga nggak apa-apa. Cuma ya, again kan setiap orang jadwalnya beda-beda ya. Ya, Betul. kita ya benar kata Bagas tadi, kalau kita merasa bikin bab 2 gitu misalkan butuh 2 hari, ya udah benar-benar minimal 2 hari sebelumnya udah kalian mulai kerjain, jangan mepet gitu. Kalau misalkan kalian merasa misalkan gue cuma butuh tambahin dikit nih buat bimbingan depan, cuma butuh 3 jam, ya kalian mau main seminggu sebelumnya ya udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau memang kalian merasa masih aduh di list barang yang harus dikerjain masih banyak, ya kerjain dulu gitu. Teori ini ya, teori perkiraan berarti namanya. Iya. Teori Teori sih teori ya. Kalau pelaksanaannya ya terserah kalian gitu sih. Dosen minta 1 kelar. Iya. Kayak waktu itu tuh ada kan pas evaluasi. Wah, ini kok cuma gini doang? ada dosen Iya. ujinya di sini. Ujinya di sini. Ujinya di sini nih. Kok cuma begini gitu. Habis itu kreatif, mahasiswa makin kreatif. Kalau ditanya kayak gitu mahasiswa makin kreatif. Iya. Makin kreatif, alasannya banyak gitu. Kayak boleh sih banyak. Kayak waktu itu tanyain, kok belum ada efek dramatisnya? Jawabnya, oh iya ntar hari ini reshoot, padahal belum nentuin jadwal sih sebenarnya. Gue baru masih ngeblank. Oh ini kurang, pasti kurang dramatis gitu. Tapi buat bikin happy aja ya udah. Bikin happy. Ya udah ntar reshoot nanti. Biar lolos, gitu, biar lolos. iya. Jadi gimana biar selamat, Pak? Ini gimana? Caranya kan survive, Pak. Pertanyaannya Iya. survive tadi. Pertanyaannya survive, Pak. Gimana biar survive? Iya. Tanyain, kok fontnya begini? Oh ya itu masih font placeholder. Belum yang asli. Belum yang asli. Ini masih prototype. Iya masih prototype, masih kira-kira dulu kayak apa gitu. Iya. Padahal aslinya gue belum ketemu fontnya Belum sih. ketemu fontnya, belum. Kita tanya, tapi kalau dari ibu kira-kira apa Bu? Gitu. Biar dia dapat. Ya tapi sebenarnya bukan ngelesnya sih yang inti yang diambil ya, tapi maksudnya gimana kalian bisa. Soalnya kadang-kadang kalau kalian kepepet gitu kan kalian juga ada yang otaknya langsung jalan gitu kan, idenya jalan. Ya sebenarnya yang inti yang diambil ya kalian harus siap mikirin atau siap motor otak aja di saat-saat kayak gitu.
Soalnya bisa aja kita semingguan mikirin topik nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba langsung digebrak dosen langsung, waduh, gue langsung kepikiran ini nih gitu. Ya bisa aja gitu. Ya mungkin terakhir itu salah satu contoh juga kalau kita nanti ke klien. Kan nggak mungkin kita ngomong ke klien kalau belum ada gitu kan. Iya. Gimana caranya biar klien tuh percaya kalau kita tuh siap gitu. Nah, salah satu latihannya ya dari dosen penguji gitu Iya, teman-teman. Soalnya kalau tugas akhir, kalian anggap aja dosen penguji itu klien kalian gitu. Bener, jadi gimana nih biar dia oke, seneng, jalan, project jalan, Iya, dibayar kan? gitu kan. Jalan di ACC, tugas kalian jadi, nilai bagus, selesai gitu kan. Tahap pitching lah itu. Oke, itu aja sih Pak. Wah ini gawat ini tips-tipsnya ini nih. Tapi ternyata dari sejak kelas, maksudnya tugas akhir, ini udah dianggap seperti pitching pekerjaan ya. Bahwa dosen penguji dan pembimbingnya sebagai klien nih. Luar biasa. Ya, oke, kita tepuk tangan dulu ya buat Bagas dan buat Adril. Thank you buat sharingnya juga dan tips-tipsnya dan bijaksana banget tadi nasihatnya tuh. Dicicil ya dek, dicicil gitu. Padahal mah belum tentu ya. Oke, baik acara talk show-nya kita sudah selesai.